Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Atau volumenya kasih kurang sedikit volumenya, mic volume. Harus tulisan mic volume. MTT volume. Alhamdulillah. Oke. Kita sudah sampai ke pembahasan ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9 dengan kitab Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab, yaitu kitab karangan langsung dari Andre Guruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale. Untuk lebih berberkahnya pengajian kita pada sore hari ini, terlebih dahulu mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, dan terlebih khusus kepada musannif Andre Guruta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ad-darsut tasi', pelajaran yang ke-9. Adabul akli, adab-adab makan. Jadi pada pelajaran ini yang dibahas itu etika makan. Iksil yadaka qabla at-ta'ami wa ba'dahu. Iksil yadaka qabla at-ta'ami wa ba'dahu. Cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Iksil yadaka qabla at-ta'ami wa ba'dahu. Cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Iksil itu adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il kan ada fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Fi'il amar itu dibentuk dari fi'il mudhari. Fi'il amar itu dibentuk dari fi'il mudhari. Caranya yang pertama, ketika fi'il mudhari'nya fi'il sahih akhir, maka yang pertama dibuang huruf mudhara'ahnya. Begitu saja. Yang kedua, ketika dia sahih akhir maka huruf akhirnya disukun menjadi, tadi kan yaksilu di bawah huruf mudhara'nya, yaitu iksil menjadi iksil. Kemudian disukun. Setelah disukun, ketika fi'il mudhari'nya belum bisa terbaca, maka ditambah hamzah wasol menjadi iksil. Yansuru yang pertama dibuang huruf mudhara'ahnya menjadi ensuru. Nun sukun baru suruh. Bacanya itu. Tapi saya tambahkan hamzah
wasol menjadi unsuru, baru disukun akhirnya menjadi unsur. Kalau iksil berarti, kalau iksil itu dari kata yaksilu. Ghasala yaksilu ghaslan wa maksalan fahuwa ghasilun wa dzaka maksulun. Iksil la taksil maksalun maksalun. Iksil fi'lul amr mabni atau mu'rab? Fi'il amr itu mabni atau mu'rab? Mabni. Fi'il madi juga mabni, sedangkan fi'il mudhari itu mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun niswa dan nun taukid. Iksil fi'lul amr mabniun ala sukun, mabniun ala sukun la mahalla laha min al-i'rab. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Iksil apa artinya? Mencuci. Mencuci itu lazim atau muta'addi? Muta'addi, karena dia muta'addi berarti butuh maf'ulun bih. Apa yang dicuci? Tangan, berarti iksil yada. Kenapa dibaca yada? Sebab dia hukumnya dinasab. Kenapa dinasab? Sebab dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu hukumnya dinasab. Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Sebab ketika dia isim mufrad dirofa dengan dhamma, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Iksil yadaka qabala ta'ami. Qabala isim fil huruf. Isim apa namanya itu? Isim dzaraf. Kalau dia isim dzaraf berarti selalu sandar. Qabala sendiri itu hukumnya dinasab sebab menjadi maf'ulun fi qabala ta'ami. Karena qabala itu adalah isim dzaraf yang dimana isim dzaraf itu selalu sandar, berarti at-ta'ami kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Wa ba'dahu ay wa ba'da ta'am ay wa ba'da ta'am, hu-nya situ kembali ke at-ta'am. Iksil yadaka qabla at-ta'ami wa ba'da at-ta'am. Cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Wal yakun julusuka 'alal ma'idati. Wawnya situ isim fil huruf. Huruf. Kenapa dikatakan huruf? Sebab dia adalah huruf ataf. Huruf waw di awal kalimat, kemudian masih ada sambungannya dengan sebelumnya, berarti itu namanya waw ataf. Wal yakun. Lamnya situ lam apa? Wal yakun, lamnya lam apa? Lam yang bertemu dengan fi'il itu ada 3. Ada namanya lamul juhud, ada namanya lamul ta'lil atau lamul kai, ada namanya lamul amri. Bagaimana cara membedakan? Satu menjazam, satu menasab. Dilihat kata yakun di sini, kira-kira yakun itu ada janggal tidak? Yakun kira-kira di situ dirofa atau dinasab atau dijazam? Dijazam. Asalnya yakunu, tapi tidak ada wawunya. Tidak ada wawunya, berarti itu ada dibuang. Karena lamnya di situ dianggap sebagai lam jazam, lamnya di situ dianggap lam jazam, berarti dia menjazam fi'il mudhari setelahnya. Wal yakun, asalnya begitu. Wal yakun
Kana yakunu, yakunu dijazam menjadi yakun. Cuma tidak boleh dua sukun yang bertemu, sehingga sukun yang pertama itu dibuang. Huruf ilatnya yang berharakat yang sukun itu dibuang menjadi wal yakun. Bukan nunnya yang dibuang tapi wawunya. Wal yakun. Yakun itu termasuk amil nawasikh. Fungsinya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yakun itu dari kata kana. Kana itu termasuk amil nawasikh. Nawasikh itu merusak. Amil nawasikh yang awalnya mubtada namanya itu menjadi isimnya kana. Yang awalnya mubtada hukumnya di rafa, khabar hukumnya di rafa, masuk kana menjadi tarfaul isma wa tansibul khabar. Berarti itu namanya nawasikh, merusak. Karena yakun di sini termasuk amil nawasikh. Amil nawasikh itu fungsinya tarfaul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya kana yakun? Julusu. Cara mengartikan dan hendaklah dudukmu. Julusu di situ isimnya kana. Ismu kana marfu'un. Walamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhafun. Al-kafu julusuka, al-kafu dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan hendaklah, bagaimana cara mengi'rab yakun? Wal yakun, yakun fi'lul amri nakis, fi'lul mudhari'un, fi'lun mudhari'un nakisun. Apa lagi? Majazumun bilamil amri wa alamatu jazmihi as-sukun li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhiril ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Iksil yadaka qabla ta'am wa ba'dahu. Cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Wal yakun julusuka, dan hendaklah dudukmu alal ma'idati. Alal ma'idati ini susunan jar majrur. Kalau susunan jar majrur itu ya tidak usah dipanjang lebarkan sebab sudah gampang nih. Ala setiap sudah kata ala pasti dijar. Alal ma'idati, al ma'idati situ tanda jarinya adalah kasrah sebab al ma'idati itu adalah isim mufrad. Bihudu'in dengan tenang. Bihudu'in dengan tenang. Hudu'un itu dari kata hada ayah da'u hudu'an wa mahda'an fahuwa hadi'un wa dzaka mahdu'un ihda la tahda mahda'un mahda'un. Itu sigot isim masdar dari kata hada'a. Kenapa dibaca bihudu'in? Karena dia dimasuki huruf jar. Huruf jar yang mana? Yaitu ba. Bihudu'in dengan tenang. Wasukunin dibaca sukunin sebab dia menjadi matuf dari hudu'in, dengan tenang dan diam. Dan hendaklah dudukmu di atas meja, hendaklah dudukmu di atas hidangan. Bihudu'in wa sukunin dengan tenang dan diam. Sakana yaskunu sukunan wa maskanan fahuwa sakinun wa dzaka maskunun uskun la taskun maskanun maskanun. Tadi sudah didapat wal yakun itu isimnya adalah julusu. Mana khabarnya yakun? Hendaklah dudukmu di atas meja itu. Kenapa? Bihudu'in. Berarti khabar dari yakun itu adalah Shibhul jumlah berubah jarun wa majrur. Al jar wal majrur fi mahalli raf'in nasbin. Raf'in atau nasbin?
fi mahalli nasbin khabaru yakun khabaru kana. Jadi kalau di situ yakun disebut. Wala tal'ab bil malaikati bil malaiki. Wala tal'ab bil malaiki. Wawnya situ adalah waw atof lagi. Nanti jumlahnya baru matuf ke jumlahnya iksil yada. Karena iksil yadaka itu adalah jumlah yang berada di awal kalimat, berarti iksil yada itu jumlahnya la mahalla laha minal i'rab. Wal jumlatul fi'liyah la mahalla laha minal i'rab jumlatul ibtidaiyah. La tal'ab, la-nya situ isim fil huruf la yang bertemu dengan fi'il ada namanya lamun nafi, ada namanya lamun nahyi. Bagaimana cara menentukan ini lam nahi, ini lam nafi? Ya, tentunya harus tahu muradnya. Dan tidak bermain dan jangan bermain. Oh, lebih cocoknya di sini jangan bermain, berarti la-nya situ adalah lamun nahyi. Kalau dikatakan lamun nahyi berarti konsekuensinya la-nya di situ pasti punya amal. Dia termasuk amil jazam, termasuk amilul jazmi, amil jazam. Huruf jazam apa saja? Lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamun nahi wa lamul amri fid duai wa lamul amri wad duai wa la fin nahi wa duai. Karena la di sini adalah termasuk amil jazam, berarti kata tal'ab di situ hukumnya di jazam. Tal'ab itu adalah fi'il mudhari. Kenapa dikatakan fi'il mudhari? Sebab dia dimasuki atau dia berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara yang mana? Yaitu ta. Huruf mudhara itu ada 4, alif, nun, ya, ta. Karena di sini huruf mudhara'ahnya adalah ta, berarti fungsinya lil mukhatab. Lil mukhatab itu artinya anta. Wala tal'ab. Fi'il mudhari di sini hukumnya dijazam. Fi'lun mudhari'un majazumun bilamin nahyi. Karena dia dijazam maka tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa tanda jazamnya adalah sukun? Sebab dia termasuk fi'il mudhari sahih akhir yang tidak bersambung dengannya sesuatu. Wala tal'ab. Begitu. Jadi fi'il mudhari itu ada 3. Ada namanya fi'il mudhari sahihul akhir, ada namanya fi'il mudhari mutalul akhir, ada namanya al-af'alul khamsah, dan semua beda-beda tanda i'rabnya. Di-share. Wala tal'ab, dan jangan bermain. Dan jangan kamu bermain. Bermain itu lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi? Setiap ada orang yang bermain pasti ada yang dimaini. Berarti itu lazim atau muta'addi? Muta'addi. Cuma ada muta'addi maf'ulun bihnya sharih, ada ghairu sharih. Ada maf'ulun bihnya langsung, ada maf'ulun bih butuh jar majrur. Contohnya ini, wala tal'ab bil malaikati, dan jangan kamu bermain dengan sendok. Yang dimaksud dengan sendok di sini bukan bermain sama sendok, sama sendok memain, bukan begitu. Banyak di sini itu bermakna menggunakan dengan menggunakan sendok, bukan bermain sama sendok. Jangan bermain menggunakan sendok. Malaiki, al-malaiki di situ hukumnya dijar karena dimasuki huruf jar. Tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa bukan fathah? Nah, al-malaik ini adalah sigot muntahal jumu. A-A-I-U. Malaik. Sigot muntahal jumu itu termasuk isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif dijar dengan fathah. Tapi di sini dikatakan bil malaiki. Kenapa? Sebab al malaiki itu hukumnya jatuh, tidak berfungsi. Kenapa tidak berfungsi? Isim ghairu munsharif
tidak berfungsi ghairu munsharifnya, atau dia menjadi munsharif ketika bukan menjadi munsharif ya, tidak berfungsi tanda i'rab ghairu munsharifnya ketika dia sandar atau beralif lam. Begitu. Al-mala'ik, seandainya di situ bima tidak ada alif lamnya, maka cara membacanya bimala'iqah, dinasab dijar dengan fathah, sebab ghairu munsharif. Tapi di sini bil malaiki, al malaik isim ghairu munsharif, sigat muntahal jumu, diawali oleh alif lam, makanya dia dihukumi sebagai jam'ut taksir. Was-suhuni, itu tadi al-malaik dikatakan jamak taksir, isim mufradnya adalah mil'aqatun. Mil'aqah itu akan sendok. Was-suhuni dari kata sohnun. Sohnun itu piring. Suhun itu adalah piring. Guru ta mengatakan jangan bermain sendok dan piring kalau mau makan. Aja mau tete ipenemu pamali. Kurang adab terutama santri kalau mau pergi ambil nasi, nasi jadi gendang rantannya sambil jalan, ya badratim begitu, tidak boleh. Wala tal'ab bil malaiki was-suhuni, dan jangan kamu bermain dengan sendok-sendok dan piring-piring. Wala takrub minal ma'idati, wawnya lagi situ adalah waw atau masih nanti jumlahnya masih masuk ke jumlah yang pertama, yaitu iksil, berarti lahu mahallun minal i'rab atau la mahalla laha minal i'rab. La mahalla laha minal i'rab, sebab iksil yadaka fal jumlatul fi'liyah fi la mahalla laha minal i'rab jumlatul ibtidaiyah, berarti ma'tufnya di sini la mahalla laha minal i'rab. Takrub itu isim huruf fi'il. Kenapa dikatakan fi'il? Sebab dia berawalan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ahnya juga ta. Guru ta di sini selalu pakai kata-kata mukhatab, seolah-olah guru ta itu mengajarkan langsung kepada kita, kamu. Wala takrub dari kata qaruba yakrubu. Qaruba yakrubu, apa masdarnya? Qaruba yakrubu kurban wa makroban fa huwa qaribun. Ini termasuk sifat musyabbah bismil fa'il yang tidak mempunyai isim fa'il dan tidak mempunyai isim maf'ul. Yang ada itu cuma sifat musyabbah bismil fa'il. Takrub qaruba yakrubu kurban wa makroban fahuwa qaribun. Ukrub la takrub makrobun. Dan jangan kamu dekat dari meja makan. Kena kok kamera. Wala takrub minal ma'idati, dan jangan dekat dari meja makan. Al-ma'idah itu adalah meja makan, meja hidangan. Wala takrub minal ma'idah. Beda kalau qariba yakrubu. Kalau qariba yakrubu itu muta'addi langsung. Wala takrabus sholata, dan jangan kamu mendekati salat. Wa antum sukara, dalam keadaan mabuk. Wala taqrabuz zina, la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Di situ zina tidak membutuhkan huruf jar, langsung menjadi maf'ulun bi. Kalau di sini membutuhkan huruf jar. Wala taqrub minal ma'idati, sebab memang taqrub itu lazim. Dia bisa jadi muta'addi, yang penting ada huruf jar. Jangan dekat dari meja makan.
Katsiran, dalam keadaan banyak. Dalam keadaan banyak. Maksudnya di situ begini, kalau mendartikan jangan terlalu. Katsiran itu banyak, maksudnya jangan terlalu banyak dekatnya. Bisa juga diartikan katsiran itu menjadi maf'ulun mutlak. Katsiran bisa menjadi maf'ulun mutlak. Jangan dekat dari meja makan dengan sangat dekat. Boleh juga dijadikan sebagai halun. Boleh dijadikan sebagai halun. Halun itu terbentuk dari isim sifat. Kemudian dia punya apa? Hal. Setiap ada hal pasti ada sahibul hal yang diterangkan keadaannya. Siapa yang terlalu dekat? Kamu, berarti sahibul halnya adalah dhamir mustatir. Dhamir mustatir dari kata takrub. Katsiran di situ adalah halun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Wala apa artinya itu? Wala tab'ud. Yang kalian dapat apa? Wala tab'ud. Wala tab'ud juga dari kata ba'uda ya ba'udu. Sewazan dengan fa'ula yaf'ulu. Qaruba yaqrubu, ba'uda ya ba'udu. Semua itu sewazan dengan fa'ula yaf'ulu. Termasuk bab 5 di dalam kitab Al-Amtsilah Tasrifiyah. Wala tab'ud, dan jangan jauh darinya. Hanya situ kembali ke mana? Wala tab'ud anha, hanya kembali ke mana? Hanya di situ kembali ke Al-Maidah. Kalau domirnya domir mustatir, maka cari tempat yang kalau domirnya muannas, maka cari tempat yang muannas yang bisa dijadikan sebagai tempat kembalinya isim domir. Wala tab'ud anha katsiran. Katsiran juga sama kedudukannya dengan katsiran yang sebelumnya. Dan jangan terlalu jauh dari meja makan. Wala tastanid. Istanada yastanidu. Sama dengan ifta'ala yafta'ilu. Huruf aslinya sin adalah sin, nun, dan da. Sanad. Ya cocok nih. Istanada yastanidu. Coba tasrif. Istanada yastanidu istinadan fahuwa mustanid. Ifta'ala. Coba nih. Ifta'ala yafta'ilu. Iya, kamu yang salah. Satu dan tiga. Istanada yastanidu istinadan wa mustanadan fahuwa mustanidun wa dzaka mustanadun. Istanid la tastanid mustanadun. Wala tastanid, dan jangan sandar. Jangan menyandar, jangan sandar alaiha. Wala tastanid, dan jangan sandar alaiha. Jangan sandar alaiha, ke atas, di atas meja. Jangan kau menyandarkan tanganmu di atas meja. Begitu kalau mau diartikan. Wala tastanid alaiha biyadaika. Wala tastanid. Ini semua dijazam dengan sukun ya. Mulai dari takrub, taba'ud, tastanid. Dijazam. Tanda jazamnya adalah sukun. Kenapa dijazam semua? Sebab dia diawali oleh lamun nahyi. Jadi tidak usah saya ulangi lagi.
Cukup ditahu sorofnya dulu. Tastanid itu dari kata istanada, sewazan dengan ifta'ala. Dan jangan kamu sandar alaiha di atas meja biadaika dengan kedua tanganmu. Yadai di situ dari kata yadun, dua tangan, yadani. Karena dia dijar, maka tanda jarnya bukan lagi alif. Tanda jarnya maka musannanya bukan musanna dengan alif, tapi musannanya dengan ya, sebab dia hukumnya dijar. Tanda jarnya adalah ya, sebab dia adalah musanna. Yadai asalnya yadaini. Kenapa tibuan nunnya? Sebab musanna dan jamak mudzakkar salim ketika sandar maka dibuang nunnya. Bukan lagi dibaca biyadainika, tapi dibaca biyadaika. Biyadaika dengan kedua tanganmu. Anggaplah ini hidangan. Jangan begini. Jangan begini. Makanya kalau kita ke resto atau di mana begini, tidak usah. Ini kesannya orang sudah lapar sudah. Ini sudah lapar. Sudah santai saja. Ini semua ciri-ciri orang lapar sebenarnya. Yang pertama apa? Banyak goyangnya. Tidak tertanami. Yang kedua apa? Jangan bermain sendok lebih karena pegang sendok kah? Pukul-pukul. Yang ketiga, terlalu dekat. Yang ke selanjutnya jangan terlalu jauh. Apa maksudnya terlalu jauh ini? Jadi jauh terlalu jauh. Kemudian jangan sandarkan kedua tanganmu di atas meja. Wala tasnadid 'alaiha biyadaika, dan jangan kamu sandarkan kedua tanganmu di atas meja. Dan jangan kamu sandarkan kedua tanganmu di atas meja. Paham tum? Jelas ya i'rabnya? Ada mau ditanyakan i'rabnya di sini? Kalau ka di situ kedudukannya sebagai apa? Biadaika. Tastanid, mana fa'ilnya? Dhamir apa? Selanjutnya wala. Kira-kira apa bacanya situ? Dari kata apa itu? Itu ada yang dibuang. Itu dari kata inhana yanhani. Tanda jazamnya di sini adalah membuang huruf illat. Kenapa dibuang huruf illat? Karena dia dijazam. Asalnya inhana yanhani. Coba cari artinya. Apa artinya yanhani? Apa artinya? Membungkuk apakah? Hah? Iya, itu lama. Apa artinya? Wala tanhani katsiran, dan jangan terlalu membungkuk. Cepat. Apa? Dari Dida, Pak? Buka di hana ha. Huruf ha. Salah. Buka di huruf nun. Sorry. Buka huruf nun. Yang sini kitabnya. Sudah dapatkah? Hah? Iya, membengkokkan, membungkuk.
membengkok, membungkuk. Hana. Wala tanhani katsiran, dan jangan terlalu, kan katsiran itu kan hal toh, atau bisa jadikan maf'ulun mutlak. Jangan membungkuk dengan terlalu bungkuk. Wala tanhani katsiran, dan jangan terlalu bungkuk. Inda tanawuli atau tanawa. Tanawala ya tanawalu tanawulan, berarti inda tanawuli. Kenapa dibaca wuli? Sebab dia jatuh setelah zorof. Yang jatuh setelah zorof itu pasti kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu hukumnya dijar. Jadi kalau setiap hari sekalipun awalnya kita tidak terlalu paham masalah ilmu nahwu sorof, tapi kalau setiap hari kajian-kajian begini terus, pasti ada yang tersave itu. Apalagi kalau diulang-ulang terus. Wala tanhani katsiran, dan jangan terlalu membungkuk inda tanawuli ta'am, ketika mengambil makanan. Orang makan begini. Kata ini. Orang makan begini. Jangan jangan begitu. Wala tanhani katsiran inda tanawulit ta'am. At-ta'am di situ kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Tanawul dari kata apa tadi? Tanawala ya tanawalu. Ini inhana yanhani tasrif. Inhana yanhani inhinaan wa munhanan fahuwa munhanin wa dzaka munhanan. Inhani ya, inhani kan dijazam. Tanda jazamnya fi'il amar, tanda mabninya fi'il amar itu sama dengan tanda jazamnya fi'il mudhari'nya. Yang suruh ketika dijazam dengan sukun, toh? Yang suruh fi'il amarnya apa? Mabni sukun. Sama, cuma satu sebagai tanda i'rab, satu harakatul bina, satu harakatul i'rab. Satu harokat jazamnya karena dia jazam, tanda jazam. Satu sukun karena dia di mabnikan. Mabninya mabni sukun memang. Inhani la tanhani munhanin. Ulangi astagfirullah. Sama injala yanjali injilaan. Ulang 1 2 3. Injala yanjali injilaan wa munjalan fahuwa la tanjali. Sekarang inhana. Ya, coba baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsut tasi'u. Adabul akli. Iksil yadaka qabla at-ta'ami wa ba'dahu. Wal yakun julusuka 'alal ma'idati bihudu'in wa sukunin. Wala tal'ab bil mala'iki. Wala tal'ab bil mala'iki was-suhuni. Wala taqrub minal ma'idati katsiran. Wala tab'ud anha katsiran. Wala tastanid 'alaiha biyadaika. Wala tanhani katsiran 'inda tanawulit ta'ami. Artikan, ad-darsut tasi, pelajaran yang ke-9, adabul akli, adab-adab makan. Iksil yadaka qabla ta'ami wa ba'dahu, cucilah tanganmu sebelum makan dan setelah makan. Wal yakun julusuka 'alal ma'idati bihudu'in wa sukunin, dan hendaklah dudukmu di atas meja dengan tenang dan diam. Wala tal'ab bil malaiki was suhuni, dan jangan engkau bermain sendok dan piring-piring. Wala takrub minal ma'idati katsiran, dan jangan terlalu dekat dari meja makan. Wala tab'ud anha katsiran, dan jangan terlalu jauh. Wala tastanid 'alaiha biyadaika,
dan jangan menyandarkan kedua tanganmu di atas meja. Wala tanhani katsiran, dan jangan terlalu membungkuk inda tanawulit ta'am, ketika mengambil makanan. Kalau sore ini dikaji, malam baca terus, i'rab terus, supaya besok kalau ditambah itu sudah selesai. Jangan sampai kita tambah kemudian ternyata belum lancar yang sebelumnya. Jadi usahakan yang kita baca ini sore sebentar malam sudah lancar, supaya besok kita masuk ke ibtadi ta'ama bi bismillah. Mulailah makan dengan mengucapkan bismillah. Wahmadhu subhanahu indal intihai, dan wahmadhu, dan ucapkanlah alhamdulillah atau pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau pujilah Allah berarti mengucapkan alhamdulillah. Indal intiha atau indal intiha, itu bacanya al intiha karena ada sebelumnya. Nah, itu kan dari kata intaha, yang tahi intihaan, hamzahnya hamzah wasol. Berarti cara bacanya indal intihai minhu, ketika selesai dari hu-nya situ kembali ke makan. Fa innahu syukru minka ala ni'matillah, karena sesungguhnya hal itu merupakan kesyukuran, bentuk rasa syukur darimu atas nikmat Allah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhkhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma tarabbuna farzuqna al-istiqamah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmata ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kasih sedikit. Ayo, kasih kelihatan kata dulu. Hari kamu apa tuh? Allah khusus. Allah khusus sedang menonton. Ini terputus.